Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang cerpen. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, ketua kelas untuk memimpin doa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk menganalisis unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita pendek. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk menentukan unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita pendek dan menelaah teks cerita berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, sebelum kita menganalisis unsur pembangun cerita pendek dalam sebuah cerpen, Ibu akan membahas kembali mengenai unsur-unsur apa saja yang pembangun dalam sebuah cerita pendek. Nah, pada pertemuan pertama Ibu telah menyampaikan atau menjelaskan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam sebuah cerpen. Nah, seperti halnya jenis teks lain, cerpen dibentuk oleh sejumlah unsur-unsur yang berada langsung dalam teks cerpen tersebut ya. Di mana unsur tersebut yaitu meliputi amanat, tema, penokohan, tokoh, alur, dan latar. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada tema. Tema merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa permasalahan manusia, kekuasaan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui tema suatu cerita diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan cerpen tersebut. Nah, tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen biasanya bersifat umum atau bersifat tersirat. Nah, disembunyikan pengarang di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa terlepas dari tema tersebut ya, dari tema cerita pendek tersebut. Misalnya, apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan misalnya, nah maka amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya pemertahanan kemerdekaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada penokohan. Nah, penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, penokohan ada dua jenis, yaitu penokohan secara langsung dan penokohan secara tidak langsung. Nah, bagaimana penokohan secara langsung? Yaitu watak tokoh-tokoh dalam cerita itu disampaikan dengan cara menyebutkan wataknya atau keadaan fisiknya. Jadi si pengarang langsung menyebutkan watak atau keadaan fisik tokoh tersebut. Misalnya, Rani merupakan gadis yang pintar. Dia berwajah manis dan murah senyum, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu penokohan secara tidak langsung. Nah, penokohan secara tidak langsung ini bagaimana? Yaitu watak tokoh dalam cerita itu disampaikan tidak secara terus terang, melainkan bisa dilihat dari bahasa dia dalam dialog, kemudian bisa cara penyampaiannya itu oleh tokoh lain. Misalnya, ya dari dialog orang lain atau disampaikan melalui sikap dia ketika dia berbicara dengan tokoh lainnya, seperti itu. Kemudian unsur pembangun yang keempat yaitu ada alur. Nah, alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Nah, pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis.
Jadi alur ini merupakan jalan cerita suatu cerpen yang kadang-kadang berbelit atau penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Nah itu. Kemudian, alur ada 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran seperti itu. Kemudian ciri unsur pembangun yang kelima ada latar. Nah, latar merupakan bisa disebut dengan setting ya, yang meliputi latar waktu, latar tempat, latar budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Nah, latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Nah, latar di sini berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Nah, unsur pembangun yang selanjutnya itu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini merupakan cara pengarang dalam menyampaikan cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri. Setiap pengarang mempunyai bahasanya masing-masing dalam menceritakan atau menulis sebuah cerita pendek. Nah, penggunaan bahasa dalam sebuah cerita itu berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Nah, kemampuan si penulis mempergunakan bahasa secara teliti atau cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris, simpatik, menjengkelkan atau emosional seperti itu. Nah, bahasa dapat menimbulkan suasana yang yang tepat untuk adegan yang misalkan adegan peperangan, adegan keputusan maupun harapan. Nah, bahasa dapat pula digunakan pengarang untuk menandai karakter seseorang tokoh. Karakter jahat dan bijak dapat digambarkan dengan jelas melalui kata-kata yang digunakan oleh pengarang. Demikian pula dengan tokoh, misalnya anak-anak, dewasa, dapat pula dicerminkan dari kosakata atau struktur kalimat yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan seperti itu. Baik, dapat dipahami ya, itu adalah unsur pembangun cerita pendek seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk yang pertama kita bahas struktur cerita pendek. Nah, struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen itu tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Nah, struktur itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada pengenalan situasi cerita atau bisa disebut dengan orientasi. Nah, dalam bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh, kemudian menata adegan dan hubungan antar tokoh. Orientasi ini merupakan berupa pengenalan awal dari cerita atau penggambaran dari cerita tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengungkapan peristiwa atau juga disebut komplikasi. Nah, dalam bagian ini cerita pendek itu disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Nah, pengungkapan peristiwa ini merupakan awal munculnya peristiwa atau masalah yang terjadi dalam sebuah cerita pendek seperti itu. Kemudian yang ketiga ada menuju pada adanya konflik, bisa disebut dengan evaluasi ya seperti itu. Jadi pada bagian ini dimana konflik atau peristiwa mulai menuju ke adanya konflik seperti itu. Terjadi peningkatan perhatian, misalnya kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan terhambatnya kesukaran tokoh. Jadi mulai adanya konflik seperti itu. Selanjutnya yaitu ada puncak konflik atau bisa kita sebut dengan klimaks. Nah, bagian ini bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Jadi puncak konflik di sini
itu benar-benar si permasalahan atau konfliknya benar-benar sedang menggebu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada penyelesaian. Nah, penyelesaian di sini merupakan ending atau koda dari konflik tersebut. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh dalam sebuah cerita setelah mengalami peristiwa puncak ini. Nah, namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian. Nah, di dalam sebuah cerpen itu ada yang terdapat koda, adapun yang tidak terdapat koda. Nah, si penyelesaian ini pengarang bisa menuliskan atau menampilkan koda dengan ending atau penyelesaian cerita, misalnya ceritanya itu bersambung bahagia, atau kita bisa mengambil ending cerita tersebut. Tetapi ada juga cerita yang akhir penyelesaiannya itu menggantung, jadi diserahkan kepada imaji pembaca seperti itu. Unsur kebahasaan teks cerpen. Nah, ada yang tahu unsur kebahasaan teks cerpen itu apa? Baik, unsur kebahasaan teks cerpen adalah unsur-unsur yang membangun teks tersebut. Beberapa unsur kebahasaan teks cerpen antara lain yaitu yang pertama, gaya bahasa sehari-hari atau ragam bahasa sehari-hari, kemudian menggunakan kosakata, kemudian menggunakan majas atau gaya bahasa, dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat deskriptif. Nah, untuk lebih memahami, Ibu akan uraikan atau jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Nah, cerpen merupakan cerita fiksi, bukan karangan ilmiah yang harus menggunakan bahasa resmi. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari. Kalimat ujaran langsung yang digunakan dalam keseharian membuat cerpen terasa lebih nyata. Contohnya, di dalam ada sebuah cerpen yang berjudul Aku dan Cita-Citaku. Nah, bisa dilihat contoh penggalan dari cerpen Aku dan Cita-Citaku. Di potongan atau cuplikan kalimat ini sudah bisa kita lihat bahwa di sini menggunakan atau bahasa yang digunakannya itu yaitu bahasa sehari-hari seperti itu. Jadi bahasanya tidak resmi atau tidak formal seperti itu. Itu yang pertama. Baik, yang kedua yaitu ada kosakata. Seorang penulis cerpen harus mempunyai banyak pemberdaharaan kata. Pilihan kata atau diksi sangatlah penting karena menjadi tolak ukur kualitas cerpen yang dihasilkannya seperti itu. Diksi menambah keserasian antara bahasa dan kosakata yang dipakai dengan pokok isi cerita yang ingin disampaikan kepada pembaca. Contohnya, kosakata antusias yang memiliki arti bersemangat. Kemudian contoh lain, kosakata motivasi, yaitu dorongan yang timbul dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tujuan tertentu. Yaitu ada majas atau gaya bahasa. Peristiwa pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya yang lazim atau menyimpang dari arti sebenarnya. Majas disebut juga bahasa berkias yang dapat menghidupkan dan meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Majas terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama majas perbandingan, yang kedua majas pertentangan, yang ketiga majas pertautan, dan yang keempat majas perulangan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada majas perbandingan. Majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Nah, majas perbandingan ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu ada metafora. Metafora merupakan majas yang mengandung perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata atau
atau tingkatan lainnya. Metafora merupakan majas perbandingan langsung, tidak menggunakan kata penanda perbandingan, seperti bagaikan, laksana. Contohnya, Raja Siang telah bangun dari peraduannya. Nah, kalimat itu mengacu pada matahari ya. Raja Siang telah bangun dari peranduannya, yaitu bermaksud pada matahari seperti itu. Kemudian yang kedua ada majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan penginsanan yang melakukan sifat-sifat manusia atau insan kepada benda yang tidak bernyawa, yaitu menggambarkan benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, mobil itu menjerit-jerit di atas jalan misalnya. Pena itu menari-nari di atas kertas, seperti itu. Baik, yang ketiga yaitu ada depersonifikasi. Majas berupa perbandingan manusia dengan hewan atau benda. Contohnya, di kau langit daku bumi. Aku heran melihat Joko mematung. Yang keempat yaitu alegori. Majas yang membandingkan suatu hal secara tidak langsung melalui kiasan atau penggambaran yang berhubungan dalam kesatuan yang utuh. Contohnya, suami sebagai nahkoda, istri sebagai jurumudi. Kemudian, yang terakhir yaitu ada antitesis. Majas yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan paduan kata berlawanan arti. Contoh, hidup matinya manusia adalah kuasa Tuhan. Nah, itu adalah macam-macam majas perbandingan. Yang selanjutnya yaitu ada majas pertentangan. Majas pertentangan adalah kata-kata kiasan yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksudkan sebenarnya oleh pembicara atau penulis dengan maksud untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca atau pendengar. Nah, yang termasuk majas pertentangan yaitu ada litotes. Majas litotes yaitu majas yang di dalam ungkapannya menyatakan sesuatu yang positif dengan bentuk yang negatif yang tujuannya untuk merendahkan hati. Contoh, datanglah ke gubuk orang tuaku. Kemudian yang selanjutnya yaitu hiperbola. Nah, hiperbola ini merupakan majas jika orang ingin melukiskan peristiwa atau keadaan dengan cara berlebih-lebihan. Seperti, hatiku terbakar, darahku mendidih mendengar kabar yang kau berikan. Tuh. Kemudian ada paradoks. Paradoks merupakan majas yang mengandung pertentangan yang hanya kelihatan pada arti kata yang berlawanan. Padahal maksud sesungguhnya tidak karena objeknya berlainan. Contoh, Jian merasa kesepian di tengah kota yang ramai. Kemudian ada klimaks. Adalah majas berupa susunan ungkapan yang semakin lama semakin menekan dan memuncak. Contohnya, sejak menuai pedih, tumbuh hingga menuainya aku sendiri yang mengerjakannya. Yang selanjutnya yaitu majas anti klimaks. Adalah majas yang bertentangan dari klimaks. Pada anti klimaks, makna yang bergantung pada kata-kata diucapkan berturut-turut. Makin lama makin melemah tingkatnya. Contoh, dari pejabat tinggi, menengah, sampai rendah turut merasakan kepedihan ini. Yang selanjutnya yaitu ada majas ironi. Majas ironi adalah kata yang digunakan mempunyai makna bertentangan dengan maksud sesungguhnya. Misalnya, mengemukakan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, dan ketidaksesuaian antara suasana yang diketengahkan dan kenyataan yang mendasarinya. Contoh, merdu sekali suaramu hingga membuatku terbangun. Itu contohnya. Nah, itu merupakan jenis majas pertentangan. Kemudian yang ketiga yaitu ada majas pertautan. Nah, majas pertautan ini adalah kata-kata berkiasan yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan.
ingatan atau kegiatan panca indera pembaca dan penulisnya. Nah, ada beberapa macam majas pertautan. Yang pertama yaitu ada eufemisme, yaitu majas yang menggunakan ungkapan lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. Contoh, rupanya anak ibu sudah berubah akal. Kemudian yang selanjutnya itu ada majas metonimis. Majas metonimis merupakan majas yang mengemukakan merek dagang atau nama barang untuk melukiskan sesuatu yang dipergunakan atau dipekerjakan sehingga kata itu berasosiasi dengan benda keseluruhan. Contoh, ayahku ke Bali naik Raja Wali. Nah, kata Raja Wali di sini merupakan kata pesawat terbang. Nah, itu merupakan jenis-jenis majas pertautan. Sekarang kita lanjutkan untuk majas selanjutnya, yaitu ada majas perulangan. Majas perulangan merupakan ungkapan gaya bahasa yang menegaskan pernyataan dengan tujuan meningkatkan pengaruh dan kesan tertentu terhadap pembaca atau pendengar. Nah, ada 3 jenis majas perulangan. Nah, yang pertama yaitu ada repetisi. Repetisi adalah majas penegasan yang mengulang melukiskan sesuatu perulangan kata atau beberapa kata pada beberapa kalimat. Contoh, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan. Yang kedua yaitu ada tautologi. Majas tautologi adalah majas yang mengulang kata beberapa kali dalam sebuah kalimat. Contoh, sungguh teganya, 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 teganya. Seperti lagu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada anapora. Anapora adalah majas penegasan seperti repetisi, tetapi biasa digunakan dalam puisi. Contoh, memberi tak harus kaya, memberi tak harus ada, memberi dengan hati bukan karena paksaan. Nah, itu merupakan jenis majas perulangan. Ciri kebahasaan cerita pendek yang keempat yaitu peribahasa. Peribahasa adalah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung pengertian tertentu. Pepatah. Beberapa peribahasa merupakan perumpamaan, yaitu perbandingan makna yang sangat jelas karena ia didahului oleh perkataan seolah-olah, ibarat, bak, seperti, laksana, bagai, dan umpama. Nah, sedangkan definisi peribahasa menurut arti kata yaitu kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu, atau ungkapan atau kalimat ringkasan padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Nah, ada beberapa bentuk peribahasa. Yang pertama yaitu ada pepatah. Nah, pepatah adalah jenis peribahasa yang berisi nasihat atau ujaran dari orang tua. Contohnya, air tenang menghanyutkan, berarti orang pendiam tetapi banyak ilmu. Kemudian yang kedua ada perumpamaan. Perumpamaan adalah jenis peribahasa yang berisi perbandingan. Contohnya, bagai makan buah si malakama, dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati, yang mempunyai arti serba sulit dalam menentukan sikap. Kemudian yang ketiga ada pemeo. Adalah jenis peribahasa yang dijadikan semboyan. Contohnya, patah sayap bertongkat paruh, yang artinya tidak putus asa. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu ada menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, ini maksudnya untuk penulisan percakapan dalam cerpen. Karena di dalam cerpen percakapan ada yang dituliskan secara langsung seperti percakapan antara si A dan si B, jadi langsung dituliskan. Ada juga yang tidak langsung, seperti itu. Kemudian
Ciri bahasa yang keenam yaitu ada memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku. Nah, maksudnya mendeskripsikan pelaku atau tokoh yang ada dalam cerita tersebut, seperti penampilan fisik, kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Misalnya, perwatakannya tinggi, sosoknya gagah, dan sifatnya yang rajin, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada memuat kata keterangan yang mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun. Nah, itu merupakan kata keterangan tempat ya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apa susahnya mendatangkan mereka? Orang tua mana yang tidak akan bahagia melihat anaknya sukses? Nah, itu merupakan contoh pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Biasanya ada atau ya tercantum di dalam cerpen, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mempunyai atau biasa menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah gambaran urutan peristiwa dan kepaduan cerita. Contohnya, belum akan ayah pikul beban ini hingga tangan ayah tak lincah lagi meracik bambu. Nah, di situ ada kata hingga. Kata hingga ini merupakan konjungsi temporal yang dimana menggambarkan urutan peristiwa pada cerpen tersebut, seperti itu. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini, yaitu mengenai unsur pembangun cerita pendek. Kemudian yang kedua ada struktur cerita pendek dan kaidah kebahasaan cerita pendek. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama materi yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi ada unsur pembangun cerita pendek, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada tema, kemudian ada amanat, ada penokohan, ada latar, kemudian ada alur, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada struktur pembangun cerita pendek yang terdiri dari orientasi atau pengenalan cerita, kemudian ada komplikasi, pengungkapan peristiwa, kemudian ada evaluasi yaitu peristiwa menuju konflik, kemudian ada puncak konflik atau klimaks, dan yang terakhir yaitu ada koda atau ending, penyelesaian dari konflik tersebut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada unsur kaidah kebahasaan sebuah cerita pendek. Jadi ada 9 ciri bahasa dalam sebuah cerpen ya. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi, kemudian menggunakan gaya bahasa atau majas, kemudian menggunakan peribahasa, kemudian menggunakan kalimat tidak langsung dan tidak langsung, kemudian menggunakan kalimat deskriptif, kemudian menggunakan kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, dan yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi temporal, seperti itu. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.